warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat pagi kepada semuanya yang telah berada di gedung perundingan Linggarjati. Nah, yang mana bangunan ini telah menjadi saksi bisu bagi bangsa Indonesia. Nah, yang mana bangunan ini yang berada di Desa Linggarjati, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan. Nah, mungkin di sini kami akan uraikan dulu ya. Nah, itu mengenai riwayat singkat gedung perundingan Linggarjati. Dan sini dulunya pada waktu tahun 1918. Nah, ini bangunan ini kebetulan itu masih gubuk. Nah, itu milik Ibu Jasitem. Kebetulan dia orang Kuningan asli. Kemudian tahun 1121, Ibu Jasitem itu dipersunting oleh orang Belanda yang bernama Persana, yang punya pabrik gula di Cirebon, dan dibangun menjadi semi permanen setengah batang. Kemudian tahun 1930 dibeli lagi oleh orang Belanda yang bernama Pan Os dan dibangunlah menjadi permanen sampai seperti ini dan dijadikan Wisma Belanda. Kemudian tahun 35 sempat dijadikan Hotel Resort. Kemudian 42 Jepang menjajah dan diganti namanya menjadi Hokkai Ryokan. Kemudian tahun 45 sampai pandemi Hotel Merdeka di sini. Nah, pada waktu perundingan sini, dulu itu statusnya masih hotel, yaitu Hotel Merdeka. Kemudian tahun 48 sampai tahun 50 juga sempat dijadikan markas Belanda agresi militer kedua, dan tahun 50 sampai tahun 75-nya dijadikan sekolah dasar. Nah, itu selama 25 tahun. Dan tahun 26 baru direnovasi dan dibuka menjadi museum sampai sekarang. Nah, kemudian untuk perundingan sini, nah itu terjadi tanggal 11 sampai 13 November 46, pemarapan 14 sampai 15, dan ditandatangani di Jakarta tanggal 25 Maret 47. Nah, itu perwakilan dari delegasi Indonesia. Nah, itu ada 4 orang yang sebelah timur yang diketuai oleh Sultan Syahrir, anggotanya Susanto Pidokrojo, Dr. Adnan Kapogani, dan Mr. Muhammad Ruk. Kemudian dari Belanda juga ada 4 orang sebelah barat. Nah, ini yang diketuai oleh Profesor Insinyur Semerhon, anggotanya Pangkul, Debur, dan Pangmung. Kemudian seorang penengah perundingan, yaitu Lord Giret dari Inggris. Nah, di sini juga ada untuk mutu lainnya atau pencatatnya. Nah, itu ada Dr. Lemena, Sudarsono, Amir Saifuddin, dan Ali Budiarjo. Nah, perundingan sini itu menghasilkan naskah persetujuan Linggarjati. Nah, itu ada 17 pasal yang intinya ada 3. Yang pertama itu Belanda mengakui secara de facto dengan meliputi wilayah kekuasaannya adalah Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura. Kemudian yang keduanya untuk pembentukan negara serikat, dan yang ketiganya negara serikat akan membentuk Uni Indonesia Belanda yang salah satu ketuanya itu Ratu dari Belanda. Nah, untuk posisi perundingan seperti ini ruangannya. Cuma yang ini kebetulan mebelnya udah replika semua.
yang aslinya tinggal kursi depan, dan juga udah mengalami renovasi. Nah itu kulitnya udah diganti, tinggal kayu sama besinya aja. Kemudian ada piano sebelah timur juga masih sama, masih aslinya. Kemudian lantai yang di dalam bangunan ini kebetulan masih asli semua. Nah ini dari tahun 1930. Bahkan bangunan juga masih aslinya, kecuali atap sama genteng itu udah direnovasi. Nah selama perundingan, para delegasi juga nginep di sini semua. Nanti ada kamar-kamarnya sebelah timur dari delegasi Indonesia dan Belanda. Untuk Indonesia ada 2 kamar yang sebelah kanan. Kemudian sebelah kirinya dari Belanda juga ada 2 kamar. Kemudian 1 kamar itu untuk dari Belanda yaitu Profesor Insinyur Semerhot. Kemudian sebelah timur sana juga ada foto Ibu Maria Ulpah Santoso. Nah itu Menteri Sosial pertama Indonesia. Nah itu yang memberikan gagasan untuk mengadakan perundingan di sini. Karena antara Jogja dan Jakarta terlalu jauh, jadi ngambil tengah-tengah di sini atas rujukan Ibu Maria Ulpah yang beralasan karena sini udaranya masih sejuk dan hotel ini layak untuk dijadikan perundingan. Dan kebetulan Ibu Maria Ulpah ini dulunya itu anak mantan Bupati Kuningan, dan kebetulan juga hotel ini yang berada di Kuningan. Pada saat itu cuma satu-satunya hotel pertama kali yang berada di Kuningan pada saat itu. Kemudian kita nanti lanjut ke ruang makan. Kebetulan ruang makan itu juga mebelnya masih sama ya, masih aslinya. Nah itu ada kursi, meja, lemari, dan kaca rias. Ada juga bahan dari keramik semacam lodor, mangkuk, dan vas bunga juga ada di sana di ruang makan. Kemudian sebelah selanjutnya lagi ke sebelah utara sana, nanti di sana ada ruang pertemuan Presiden Soekarno sama Lord Giren. Nah beliau hadir cuma 1 jam sebelum perundingan dimulai. Nah beliau ikut berunding di sini karena sini sudah diwakili oleh Sultan Syahrir. Setelah perundingan sana, beliau langsung balik lagi ke Jogja. Nah perlu diketahui juga sama adik-adik ya. Nah ini mengenai luas area semuanya. Nah ini 2,4 hektar. Nah di belakang bangunan ini dulunya itu perkebunan teh semua. Cuma nggak ada ngerawat, kami diadakan taman. Nah itu dari tahun 1982. Kalau luas bangunan sendiri, nah itu 800 meter persegi. Nah mungkin itu saja yang kami dapat informasikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk sambil lihat-lihat ke sana.